Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera, dan salam harmoni. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nima Didiantari Widana, biasa dipanggil Tari dengan NIM 2411031203, semester 4 kelas O nomor absen 06. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan skenario pembelajaran yang sudah saya siapkan. Ingin tahu? Yuk, lanjutin videonya. Jadi, pada video kali ini saya akan memberitahu kalian skenario pembelajaran kelas 4 fase B dengan bab 4 dengan judul Pancasila dalam Diriku yang memiliki subbab yaitu makna sila-sila Pancasila di masyarakat. Nah, alasan saya memilih kelas 4 SD dikarenakan pada kelas ini siswa sudah mulai bisa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan juga berpikir logis. Nah, selain itu di bab 4 ini dengan judul Pancasila dalam Diriku dengan subbab makna sila-sila Pancasila di lingkungan masyarakat juga sangat dekat dengan siswa. Sehingga dari sini kita bisa membentuk karakter siswa sesuai dengan sila-sila Pancasila dan juga pastinya siswa bisa lebih mudah untuk memahami materi-materi ini dikarenakan materi ini sangat dekat dengan lingkungan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, dalam materi ini siswa juga diajarkan bagaimana cara untuk bertoleransi, bagaimana untuk menyikapi permasalahan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke skenario pembelajarannya, kita harus mengetahui capaian pembelajaran atau CP-nya terlebih dahulu dan juga tujuan pembelajarannya yaitu TP. CP yang pertama yaitu peserta didik mampu untuk menganalisis makna dari sila-sila Pancasila ini dalam kehidupan bermasyarakat dan peserta didik mampu memahami fungsi serta perannya di kehidupan sehari-hari. Lalu, CP yang kedua yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi penerapan makna dari sila Pancasila ini di kehidupan sehari-hari dan mampu untuk menjelaskan keterkaitannya ke masing-masing sila Pancasila. CP yang ketiga yaitu peserta didik mampu menghubungkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya atau lingkungan sehari-harinya dengan makna dari sila-sila Pancasila ini dan nantinya peserta didik mampu menjelaskan hubungan tersebut dalam kegiatan analisis studi kasus. Lalu CP yang keempat yaitu peserta didik mampu mempresentasikan hasil dari analisis atau diskusi makna sila-sila Pancasila ini dengan penuh percaya diri dan menunjukkan sikap saling menghargai dari pendapat teman-temannya yang lain. Nah teman-teman, tadi setelah capaian pembelajaran, sekarang kita akan membahas tujuan pembelajaran dari skenario pembelajaran kelas 4 ini. Jadi, tujuan pembelajaran atau TP yang pertama itu siswa dapat menganalisis makna sila Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari di lingkungan masyarakat. Lalu, TP yang kedua itu siswa dapat mengidentifikasi permasalahan makna sila Pancasila sesuai media pembelajaran atau gambar dari media pembelajaran yang nantinya akan didapat oleh siswa. Lalu, TP yang ketiga yaitu siswa dapat menghubungkan permasalahan sila Pancasila ini mengenai kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Lalu, TP yang terakhir, itu siswa dapat mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya yang tadi, dan siswa dapat memberikan solusi terhadap permasalahan ini dengan penuh percaya diri dan menghargai pendapat teman yang lainnya. Nah teman-teman, setelah tadi kita membahas mengenai capaian pembelajaran, kali ini kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran atau TP. Nah, TP yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi makna sila Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya terutama di lingkungan masyarakat. Lalu TP yang kedua itu siswa dapat menganalisis permasalahan makna sila Pancasila berdasarkan gambar yang nantinya akan didapat siswa sesuai dengan media pembelajaran. Lalu yang ketiga itu, siswa dapat menjelaskan hubungan antara permasalahan yang didapat ini dengan setiap sila-sila Pancasila. Lalu yang terakhir, siswa dapat mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya dengan penuh percaya diri dan dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang didapat. Baik teman-teman, jadi itu dia capaian pembelajaran atau CP dan tujuan pembelajaran atau TP yang kita gunakan pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya, selain itu masih banyak lagi yang akan kita ulas. Yang pertama, ada model pembelajaran, lalu ada pendekatan, ada metode, dan ada strategi pembelajaran, dan juga media pembelajaran. Mau tahu apa aja ya yang dipakai? Yuk, ikutin videonya!
Jadi, selanjutnya yang kita bahas adalah model pembelajaran. Nah, pada kali ini saya menggunakan model pembelajaran yaitu PBL atau Problem Based Learning. Apa sih itu Problem Based Learning? Nah, jadi teman-teman, Problem Based Learning ini adalah sebuah model pembelajaran yang menggunakan suatu pemecahan masalah. Berakar nama dari Problem Based Learning, problem yang berarti masalah. Jadi dalam model pembelajaran ini, guru akan menyediakan beberapa masalah yang nantinya akan didiskusikan atau dipecahkan oleh siswa. Nah, jadi alasan saya memakai PBL ini dalam model pembelajaran, yaitu dikarenakan PBL ini tidak hanya memberikan siswa informasi, tetapi juga dalam model ini siswa diajak untuk memahami makna dari Pancasila ini, yang dimana nantinya permasalahan-permasalahan ini akan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi siswa lebih gampang untuk mengerti dan memahami makna-makna dari Pancasila ini. Nah, dalam model PBL ini, siswa juga diajarkan untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah yang ada di lingkungan sehari-harinya. Selain itu, siswa juga belajar untuk berdiskusi dengan teman-teman sebayanya, saling bertukar pendapat, dan pastinya hal ini juga sesuai dengan penerapan sila Pancasila. Nah, hal ini juga sejalan dengan pendapat Widyasari dan kawan-kawan tahun 2024 yang menyatakan bahwa problem based learning ini adalah pengajaran yang berbasis masalah, di mana dalam hal ini siswa dapat meningkatkan pengetahuan, berpikir kritis, dan juga keterampilan dari siswa tersebut. Nah, pastinya model PBL ini sangat relevan dengan materi makna sila-sila Pancasila di lingkungan masyarakat dikarenakan siswa dapat mengaitkannya langsung terhadap permasalahan nyata yang pernah mereka temui di lingkungan masyarakat. Nah, selain itu, PBL ini juga bermanfaat untuk memberikan siswa bekal jika nantinya mereka menghadapi masalah-masalah di lingkungan masyarakat, sehingga siswa dapat memecahkan masalah tersebut dan mencarikan solusi bagi masalah tersebut yang ia temui di lingkungan nyata. Nah, misalnya pada saat siswa menghadapi situasi seperti adanya perdebatan pada saat diskusi yang berkaitan dengan sila keempat, lalu adanya pembagian tugas yang tidak adil di lingkungan masyarakatnya yang berkaitan dengan sila kelima, dan adanya rasa persatuan atau tidak menghormati antar agama di lingkungan sekitarnya yang berkaitan dengan sila pertama. Nah, dengan hal ini nantinya siswa bisa lebih bijak lagi dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ia hadapi. Nah, dengan modal PBL tadi dan juga keterkaitannya dengan permasalahan-permasalahan nyata yang ada di lingkungan siswa, diharapkan nantinya siswa bisa lebih toleransi, lebih bertanggung jawab, dan meningkatkan rasa gotong royong terhadap sesama. Nah teman-teman, setelah kita membahas model pembelajaran, kali ini kita akan membahas metode pembelajaran. Pada pembelajaran kali ini, saya memilih metode ceramah dan diskusi kelompok. Dikarenakan, dua metode ini saling berkaitan dan saling mendukung untuk nantinya menciptakan suatu pembelajaran yang efektif. Nah teman-teman, kita akan membahas satu persatu. Jadi yang pertama kita akan membahas metode ceramah. Jadi metode ceramah ini akan digunakan pada awal pembelajaran untuk memberikan pemahaman dasar kepada siswa agar nantinya siswa bisa lebih baik untuk memahami kegiatan selanjutnya. Nah, pada tahap awal ini guru bisa menjelaskan mengenai makna sila-sila Pancasila secara terarah dan tersusun agar siswa mudah mengerti dan memiliki pemahaman awal yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas metode diskusi kelompok. Nah, metode diskusi kelompok ini dipilih agar nantinya siswa dapat berkesempatan dan lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Thohirin 2007 dalam Nugroho 2024, bahwa pembelajaran diskusi kelompok ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk saling berinteraksi untuk memecahkan masalah yang didapat. Selain itu, pada pembelajaran diskusi kelompok ini, siswa dapat melatih keterampilannya dalam berdiskusi dan juga menghargai pendapat orang lain, serta bertukar pendapat dengan orang lain untuk memecahkan suatu masalah. Metode diskusi kelompok ini juga melatih siswa untuk meningkatkan keterampilan sosialnya dalam berdiskusi, bertoleransi, bertanggung jawab, bermusyawarah, yang hal ini sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Nah, hal ini pastinya sangat relevan dengan materi yang akan dipelajari oleh siswa. Selain itu, diskusi kelompok ini
akan lebih mudah lagi dikarenakan akan berkaitan dengan hal-hal nyata pada lingkungan masyarakat di sekitar siswa. Nah, untuk itu metode diskusi kelompok ini sangat cocok dipilih dalam proses pembelajaran ini. Setelah kita membahas dari model dan metode untuk skenario pembelajaran ini, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan pembelajaran yang akan digunakan. Jadi, pada pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan pendekatan kontekstual atau CTL, Contextual Teaching and Learning. Nah, jadi pendekatan kontekstual ini adalah suatu pendekatan yang dimana siswa dapat memahami dan lebih menekankan konsep pembelajaran bagi siswa, di mana siswa dapat mempelajari dan mendalami makna dari pembelajaran ini terhadap pengalaman-pengalaman yang pernah ia lalui di lingkungan nyata di sekitarnya. Nah, teman-teman, jadi alasan saya memilih pendekatan kontekstual ini dikarenakan pendekatan kontekstual ini menekankan pada keterkaitan materi dengan kehidupan nyata sehari-hari siswa. Nah, pada pendekatan kontekstual ini, siswa tidak hanya belajar mengenai teoritis saja, tetapi siswa dapat mengaitkan langsung dengan sila-sila Pancasila dan juga pengalaman kehidupan sehari-hari siswa yang ia alami, terutama di lingkungan masyarakat. Nah, teman-teman, jadi pendekatan kontekstual ini sangat relevan dengan skenario yang telah saya siapkan, dikarenakan nantinya siswa akan dihadapkan dengan permasalahan nyata yang saya sajikan melalui media pembelajaran, spinner, dan juga kartu gambar, yang dimana pastinya siswa akan lebih mudah memahami karena permasalahan-permasalahan ini sangat sering sekali ia temui di lingkungan sekitarnya, seperti adanya sikap kurang toleransi, tidak adil, dan adanya perdebatan pada saat bermusyawarah. Nah, dengan demikian, nantinya siswa akan lebih mudah memahami materi-materi yang saya sajikan dikarenakan hal ini juga lebih bermakna dan menyenangkan. Nah, teman-teman, jadi pendekatan kontekstual ini juga melatih siswa untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan juga mencari solusi bagi permasalahan yang ada. Nah, kemudian siswa juga bisa mengaitkan solusi tersebut dan permasalahan tersebut terhadap sila-sila Pancasila. Nah, dalam proses ini, siswa tidak hanya dilatih untuk berpikir kritis, tapi juga dapat membentuk sikap siswa yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam kehidupannya di masyarakat ataupun di keluarga. Nah, teman-teman, setelah kita membahas model pembelajaran, metode pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran, kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran. Nah, pada pembelajaran kali ini, saya memilih strategi pembelajaran kooperatif dan aktif, dikarenakan strategi ini dapat mendorong siswa untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran serta menumbuhkan rasa kerjasama antar siswa. Nah, dengan strategi kooperatif ini, siswa dapat lebih saling bekerja sama untuk memecahkan masalah yang didapat dari media pembelajaran. Nah, melalui strategi pembelajaran kooperatif ini, siswa juga diajarkan untuk saling menghargai, bertukar pendapat, dan mencari solusi sama-sama untuk memecahkan masalah yang didapat. Nah, dengan strategi kooperatif ini, siswa juga dilatih bukan hanya dari segi intelektualnya saja, tapi juga siswa untuk diajarkan lebih baik lagi dalam mengelola emosionalnya dalam bekerja kelompok. Nah, teman-teman, pastinya strategi ini sejalan dengan problem-based learning yang dimana sama-sama memecahkan masalah dan bekerja sama untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi, di sini adalah menekankan bagaimana cara siswa untuk bekerja secara berkelompok. Nah, teman-teman, dalam strategi pembelajaran aktif di sini, siswa tidak hanya sebagai penerima informasi dari guru saja, tetapi siswa ini juga sebagai subjek dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran aktif ini, siswa dapat menyampaikan pendapatnya, menyampaikan hasil diskusi, dan mau bersuara mengenai materi yang telah diajarkan. Nah, dengan strategi pembelajaran aktif ini, menjadikan siswa lebih percaya diri dan lebih berani untuk mau menyampaikan pendapatnya kepada teman-teman ataupun kepada gurunya. Nah, teman-teman, pastinya strategi kooperatif dan aktif ini sangat relevan dengan media pembelajaran yang sudah saya siapkan dan juga metode diskusi kelompok yang sudah saya ucapkan tadi.
yang dimana nantinya siswa akan bekerja secara berkelompok untuk memecahkan masalah dan juga mengaitkan masalah yang didapat dari medianya ini dengan sila-sila Pancasila. Nah, teman-teman, melalui kegiatan-kegiatan tadi, siswa tidak hanya memahami materi dari segi kognitif saja, tetapi dari hal ini siswa juga mampu mengembangkan keterampilan sosialnya seperti rasa toleransi, kerjasama, dan sikap demokratifnya. Nah, itu dia teman-teman, metode, strategi, dan pendekatan yang saya gunakan dalam proses skenario pembelajaran kelas 4 SD. Yang terakhir, dan yang tak kalah penting adalah media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran ini bisa kalian gunakan untuk mendukung proses pembelajaran kalian agar lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Nah, berikut adalah media pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama adalah Spinner Pancasila. Teman-teman, ini ya media yang pertama dengan nama Spinner Pancasila, yang dimana spinner ini dirancang untuk anak SD dikarenakan warnanya yang menarik dan juga mudah dimengerti karena tidak banyak berisi tulisan. Nah, di sini terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5 yang dimana menggambarkan sila-sila Pancasila. Yang pertama, ini ada angka 1 yang berarti sila pertama Pancasila dengan lambang bintang. Lalu ada angka 2 yang dimana menggambarkan sila kedua Pancasila dengan lambang rantai emas. Lalu selanjutnya ada angka 3 melambangkan sila ketiga Pancasila yang dilambangkan dengan pohon beringin. Lalu ada angka 4 dengan lambang kepala banteng yang menggambarkan sila keempat. Lalu ada angka 5 yang menggambarkan sila kelima dengan lambang padi dan kapas. Nah, selain angka-angka sila Pancasila ini, agar nantinya lebih seru, saya menyiapkan beberapa jebakan atau games. Nah, jika nanti siswa men-spin ini dan tidak mendapatkan angka 1-5, tetapi mendapatkan tulisan ini, yang dibaca ayo jawab pertanyaan, di mana nantinya siswa akan diberikan pertanyaan oleh guru seputar materi dan nanti siswa akan menjawab. Lalu setelah itu siswa dapat men-spin kembali hingga mendapatkan angka sila Pancasila. Dan juga pada spinner ini itu berwarna merah dan putih melambangkan bendera Indonesia, yaitu bendera merah putih. Nah, teman-teman, media yang kedua adalah kartu gambar yang ada di dalam amplop ini. Teman-teman, jadi media yang kedua adalah kartu gambar yang ada di dalam amplop angka ini. Nah, jadi saya jelaskan. Nah, amplop ini ada 5 amplop berisi angka 1, 2, 3, 4, 5 yang dimana berarti itu adalah sila Pancasila. Jika siswa mendapatkan angka 5, ia akan membuka amplop dan mengambil satu gambar yang ada di amplop nomor 5 ini. Nah, seperti ini ada amplop nomor 3 yang berarti di dalamnya itu berisi kartu gambar mengenai sila ketiga. Nah, selanjutnya ada amplop nomor 2 yang dimana artinya amplop ini berisikan gambar mengenai sila nomor 2 Pancasila. Lalu selanjutnya ada amplop nomor 1 yang berarti menggambarkan sila pertama Pancasila yang di dalamnya terdapat gambar yang berkaitan dengan sila pertama Pancasila. Nah, lalu yang selanjutnya ada amplop nomor 5 yang dimana gambar di dalamnya akan berkaitan dengan sila Pancasila yang kelima. Lalu selanjutnya adalah amplop nomor 4 yang dimana berarti di dalamnya itu terdapat gambar yang berkaitan dengan sila keempat Pancasila. Nah,
Jadi, alasan saya memilih media pembelajaran spinner dikarenakan media pembelajaran ini sangat gampang digunakan untuk anak SD dengan cara memutarnya saja dan melihat jarum yang akan menunjukkan di mana jarum spinner ini akan berhenti. Nah, jadi dengan ini akan lebih memfleksibelkan waktu dan semua anak-anak pasti bisa mencobanya karena tidak susah dan tidak membahayakan. Lalu, adapun amplop dan kartu gambar ini yang dimana nantinya ini akan berkaitan dengan metode, model, dan strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini, yaitu dalam pemecahan masalah dan juga pemecahan masalah berkelompok. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah media ini saya pilih dikarenakan yang pertama itu mudah untuk dimengerti dan juga digunakan oleh anak SD. Lalu yang kedua itu media ini juga berkaitan dengan model, strategi, pendekatan, metode yang saya gunakan dalam pelajaran ini. Dan juga yang terakhir itu dengan adanya kartu gambar ini, siswa lebih tertarik lagi untuk menganalisis karena gambar-gambarnya yang bermakna dan juga gambar-gambarnya yang lebih berwarna dan banyak model-model di dalamnya. Nah teman-teman, jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan media pembelajaran ini dalam proses pembelajarannya. Nah, pertama-tama nantinya siswa akan dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, nantinya perwakilan dari kelompok tersebut akan maju ke depan bergiliran untuk men-spin spinner ini. Nah, nanti salah satu perwakilannya akan men-spin. Nah, jika ia mendapatkan ini, ayo menjawab, nanti guru akan memberikan pertanyaan kepada siswa tersebut. Nantinya siswa tersebut bisa dibantu dengan anggota kelompoknya untuk menjawab pertanyaan dari guru. Setelah itu, setelah menjawab pertanyaan, siswa dapat men-spin kembali untuk mencari angka dari Pancasila antara 1 sampai 5. Nah, seperti ini. Siswa mendapatkan angka 4 yang artinya mendapatkan sila keempat Pancasila. Nantinya siswa akan mengambil amplop nomor 4. Nantinya siswa juga akan mengambil lagi satu gambar yang ada di dalam amplop nomor 4. Seperti ini. Nah, jika siswa sudah mengambil satu gambar seperti ini, siswa diperbolehkan untuk duduk kembali bersama kelompoknya. Dan nantinya siswa akan mendiskusikan gambar yang didapat ini. Apakah gambar ini sudah sesuai dengan makna sila Pancasila, yaitu sila keempat, dan mengapa mereka menjawab sesuai atau tidaknya. Nanti akan dijelaskan dan ditulis pada LKPD. Nah, setelah itu, siswa akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas oleh guru. Sehingga pelajaran ini lebih aktif di siswa, yaitu siswa dapat menyampaikan hasil diskusinya dan mampu menyampaikan hasil pendapatnya dan solusi dari permasalahan ini. Sehingga nantinya pembelajaran ini menjadi lebih bermakna dikarenakan tidak hanya guru saja yang berbicara, tapi siswa juga dapat menyampaikan pendapat dan juga dapat berdiskusi dengan teman-teman lainnya. Sehingga hal ini pastinya juga menerapkan langsung bagaimana sila keempat, yaitu sila bermusyawarah ataupun berdiskusi secara langsung di kehidupan nyata. Sehingga pastinya hal ini sangat relevan dengan materi yang nantinya dipelajari. Nah, teman-teman, itu dia skenario pembelajaran dari saya dan juga beberapa penjelasan dan alasannya. Semoga teman-teman semua dapat menerima dan memahami penjelasan dari saya. Dan untuk itu saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.